sperma seekor banteng itu di India dihargai 43 juta. Wow, Itu harganya, Pak. Sperma. Kenapa sih orang-orang itu sekarang pengennya ini rata-rata nih ya? Iya. Lebih enak tuh gue kumpul kebo dulu deh dibanding langsung menikah. Halo Brick People, kembali lagi dengan rubrik Celoteh Bapak di malam ini dengan Pak Halo, Romo dan Pak. Ya, ini yang pastinya. Ada. Sampai jumpa. Salah ya. Jadi sekarang, salah dong, harusnya lo yang ngomong nih. Gimana? Dia mau pengen buru-buru. Pengen buru-buru closing. Bye-bye aja ya. Belum juga mulai. Iya, gimana? Kembali lagi kita akan saat ini membahas kebo versus Banteng. Gila. Ini Berat ya. serem nih. Banteng versus kebo. Wah, kayaknya udah cocok sama lagi musim-musimnya nih sebenarnya. Banteng, sama kebo. Gimana? Sekarang kita bahas banteng dulu deh. Oke, dari sudut pandang banteng. Iya. Menurut lu gimana, Pak? Waduh, banteng itu sih sebenarnya sih udah pasti ya. Gini nih, ya nggak? Gagah dong, Gagah. ya nggak? Badannya gede, Keker lagi kan. keker, Padat. padat. Ada. Tapi ini banteng kan biasanya warnanya hitam. Ya, kayak gitu aja bantengnya hitam aja dulu. Jangan banteng warna lain. Ntar urusannya beda. Iya. Beda persepsi Beda nih. persepsi. Tadi dikira yang putih-putih lagi, nggak lah. Pakai lipstick. Iya. Oke, jadi gimana nih? Gimana? Ada pembahasan katanya nih Pak dari banteng nih. Tanya dulu dong, gue kenapa pakai topi begini? Oh iya, lu kenapa pakai topi ini Pak? Oh, biasanya dia nggak pakai topi ya? Betul. Topi Kenapa gua. lu nggak pakai topi? Karena gue adalah pawang dari si banteng. Kita dengarkan pawangnya. Oh, demen nih. Oke, coba. Ya, artinya banteng itu sendiri kan kalau dari filosofinya dia binatang yang apa? Sebenarnya dia binatang yang tangguh ya. Kita ambil dari situ dulu lah. Dia binatang yang tangguh. Dia itu sebenarnya serem, tapi sebenarnya kalau dilihat secara dasarnya dia itu orang yang suka menyendiri. Itu banteng tuh. Banteng, kok orang sih ya? Ya, makanya. Kenapa jadi orang? Kenapa jadi orang nih? Nah, Kalau persepsi Ini menarik nih. menarik nih. Kok jadi orang? Bener juga. Benar juga tapi. Kenapa nih bisa jadi orang nih? Karena gue pikir banyak orang yang suka mengkategorikan dia dirinya seorang banteng tangguh. Oke. Gimana tuh? Coba. Jadi terkait bicara banteng, yang seru gue ada beberapa literatur nih ceritanya nih. Oke. Wah, udah bawa data lu. Wih, Pantes. Gila. Tumben biasanya nggak pernah bawa. Biasanya ini namanya pembaruan. Pembaruan. Kan kita begitu. Sekarang udah ada data. Oh iya. Nggak sembarang. Jangan salah-salah. Bukan kaleng-kaleng ini. Coba gimana? Bukan banteng yang onat. Waduh, beda kalau yang ngomong banteng. Nah, Lucunya nih, ternyata kalau dilihat sperma seekor banteng itu di India dihargai 43 juta. Wow. itu harganya Pak. Sperma. Sperma doang tuh. Spermanya doang. Apa yang membuat dia mahal tuh? Gue nggak ngerti. Mungkin di dalam sperma itu ada butiran-butiran emas kali ya. Waduh, gila tuh. Gila itu. Berapa karat gitu ya? Konteksnya aja dia bilang sperma seekor banteng di India dihargai 43 juta. Oh. Terus gue juga nggak ngerti kenapa dia headline-nya tuh mahal gitu ya. Terus gimana caranya? Ini banteng orang atau banteng beneran? Banteng beneran. Oh, banteng beneran. Ini banteng beneran. Hewan. Gila tuh Gitu kalau kan. sampai harga begitu sih. Kalau gue lihat tuh dari ceritanya yang informasi yang di sini dia bilang di sini kulitnya coklat kehitaman seolah mantel halus dan bobot 450 kg. Ya, artinya gue nggak perlu baca lah ya. Iya, nggak perlu baca. Ini literatur dari mana, Pak? Literaturnya itu kemarin gue ambil dari websitenya dari Sumatera Barat. Oh, begitu. Ya gue nggak perlu sebutin namanya. Nggak perlu sebutin lah. Ya. Ya. Beda lah itu urusannya. Iya. Oke. Jadi kalau di sini dia bilang
air maninya, menurut namanya sini yang menyatakan Euphrates. Nama bantengnya. Nama banteng. Nama bantengnya siapa? Euphrates. Wih, Euphrates Iya. pasti bantengnya luar negeri tuh, Pak. Namanya Euphrates. Euphrates. Impor. gitu kan. Impor. Beda. Makanya 45. Dia bilang air mani Euphrates mungkin merupakan yang paling mahal di India, mencapai hingga Rp350 atau setara dengan 71.000 untuk setiap dosis, sekitar 10 kali di atas harga rata-rata sperma banteng di India. Yang nama punyanya itu namanya Karamper Singh. Oh, karena ini memang dari India. Oke. Ini aja sebenarnya bisa menjadi topik yang apa ya, gue bilang Menarik. Iya, kenapa bisa harganya? Bisa harga 43 juta kan kayak gitu kan. Apa Betul. sih yang membuat, tapi kita bisa balik lagi karena mungkin kalau di India dia kan lebih menghargai banteng itu sebagai mungkin dewanya ya. Oke. Dia kan menganut Hindu ya. Mungkin ke situ kali ya. Mungkin ya, nggak tahu juga, entah sapi, entah banteng ya, tapi bangsanya lah, Pak. Gua nggak ngerti lah, tapi kayaknya bisa jadi. Jadi ya. Terus Yang lucunya lagi nih Pak, gua ada literatur lagi, gua ambil tuh cerita tentang seorang budak di Brazil nih Pak. Waduh, itu dinamakan Namanya Pataseca. Pataseca. Oke, kenapa tuh dia tuh, Pak? Si Pataseca kenapa? Pataseca itu dia adalah seorang pria kulit hitam dari Brazil yang dipaksa menghamili kurang lebih 245 wanita saat dia menjadi budak. Enak banget tuh budak ya. Gila. Gila ya. on terus berarti ya. Terus nih. Oh, Jadi jangan. datang terus dia. Oh, jangan-jangan dia itu tuh Jadi bantengnya. Jadi banteng itu. Dia Nah. nggak tahu nih, bisa nyambung kali ya. Nah, coba. Mungkin dari air maninya si atau Oh, jangan-jangan dia minum tuh, Pak. 40. Berapa juta tadi? 47 juta. 47 47 juta, Pak. Ya, Minum. masih hancur gila. Ya kan? Jos. Kalau nggak malah matiin aja tuh banteng kan gitu. Jadi dia kalau dari cerita yang disampaikan ini, namanya sebenarnya nama lengkap itu Rogue Jose Florencio. Dia lahir di Sorocaba, Sao Paulo, Brazil pada tahun 18. Brazil. Oh, Brazil. Berarti orang Brazil tuh kuat-kuat juga ya. Kuat itu. Ya kan? Nah, di sini dia menyetubuhi lebih dari 240 wanita dan dia menjadi ayah kandung dari 200 anak di Brazil pada saat itu di tahun Selama berapa lama? dari dia lahir 1828, dia meninggal tahun 1958. Jadi Gila ya. rentan waktunya sekitar 20 tahun atau berapa puluh tahun lah Gue ya. bingung tuh, ya kayak gitu dimasukin BPJS nggak tuh anaknya? Nah, Maksudnya kan kalau Kok nyebut? oh iya. Waduh. Itu masuk program pemerintah nggak Belum tuh? ada berarti. Iya, belum ada ya. Iya, belum ada. Badan Pelayanan Jasa Seksual. Oh, itu Oh, iya, maksudnya. iya, itu. Badan Pelayanan Jasa Seksual di Brazil. Di Brazil. Asuransikan. Gila. Jadi mungkin dia bisa kategori si Pataseca ini bagian dari Badan Pelayanan Jasa Seksual. Oke, jadi berapa Pak? Berapa dia? Berapa wanita ya? Ada sekitar 240 wanita. Itu kalau 240. kalau dia ke Indonesia nih, Ya. dia khotbah nih Pak nih, gua langsung wah Tuhan gua nih gitu Pak. Lucunya lagi, Tuhan gua nih, iya bener. Gila. Pataseca dibilang dipaksa tidur dan membuahi 5 sampai 10 budak perempuan dalam sehari. Jadi itu 5 sampai 10 dalam setiap hari. 5 sampai 10 wanita dalam setiap hari. Itu banteng mana? Main seruduk aja sosor. Itu nggak pegal apa Pak kakinya ya? Waduh. Jadi ini cerita yang menarik sih gue bilang. Jadi mungkin kalau diambil dari cerita ini sebenarnya mungkin akan menyambung ke versus yang kumpul kebo tuh ya. Waduh. Nah, kalau banteng ya, banteng itu sebenarnya dia tuh punya ciri khas, dia sebenarnya hewan yang senang berkumpul. Banteng tuh. Banteng. Oh sebenarnya gitu. Senang bersosialisasi sebenarnya dia. Tapi ini sendiri. Nah, ini sendiri. Tapi dia sendiri. Oh karena dia mungkin alfanya Pak. Betul. Alfa. Tapi dia banteng itu mempunyai sifat yang lebih individu. Dia senang kumpul tapi dia senang individu. Bingung nggak? Dia tempat kumpul tapi senang individu. Ini pengen dilihat yang menonjol. Betul. Dia senang bersosialisasi itu, sama katanya kalau gue baca lagi sama kayak masyarakat Indonesia senang berkumpul. Betul, Ya. senang berkumpul. Tapi bukan juga jualan sperma kan? Betul. Makanya itu yang gue pengen nanya Pak. Itu kok dia bisa Kok bisa kayak begitu? Itu dia hebat banget itu. Maksudnya dia di satu sisi kasihan, tapi satu sisi gila gue salut cuy sama dia cuy, gila. Pengen belajar banyak gue sama dia.
Tapi udah nggak ada. Tapi udah nggak ada tuh. Orang ada gitu kan. Nah ini cerita menariknya di situ ya. Oke. Nah, kenapa sih lo bilang kumpul banteng Hmm. kan? Ya bisa jadi dia itu sebenarnya dalam sisi manusianya itu dia bantengnya gitu. Tapi Oh. dia bisa menciptakan kumpulan-kumpulan banteng yang lainnya itu, makanya sampai melahirkan. Oh. Tapi lo setuju nggak sih Pak dengan cara Gimana? seperti itu? Nah kalau ya ini kan cerita dulu ya, Hmm. cerita dulu. Kalau ditarik ke Dengan sekarang sekarang nih pasti akan berbenturan dengan, apalagi khususnya di Indonesia nih. Hmm. budaya. Pertama budaya, itu juga pengaruh kepercayaan. Iya. Oh, maksudnya kalau dia jadi pejantan tangguh, contoh nih Pak, kan tapi di Ya. Indonesia juga banyak nih yang misalnya maaf nih, istrinya ada lebih dari 3 atau 4, Ya. kan sebenarnya kan setara sebenarnya sama banteng juga dia. Sama di Brazil bedanya ini budak Iya. gitu. Gue juga nggak terlalu ngerti kenapa sih dia dijadikan budak apa namanya reproduksi ya. Ya mungkin dia dengan Karena badannya tinggi karismanya, loh. ya kan, Badannya mukanya, kekernya. berotot. Jadi orang dulu tuh ngelihat kalau mau punya keturunan apa namanya, keturunan bangsawan atau keturunan yang bagus-bagus itu harus tinggi gede badan ini mungkin ya, mungkin ya kayak gitu. Memperbaiki keturunan lah ya. Memperbaiki keturunan mungkin kayak gitu kan. Bisa juga tuh Pak. Bisa juga, benar juga, tapi benar juga. Iya kan? Kalau menurut lo gimana? Kalau gua sih sebenarnya kalau ini kan bicaranya banteng. Ya. Nah, Kalau gue bicaranya sebenarnya kebo. Kenapa gue bilang kebo? Ini contoh yang ternyata udah ada juga dari dulu. Kebo sama banteng masih satu Rumpun Satu ya. rumpun. Satu rumpun. Tapi nanti dulu sebelum bergeser ke sana, menurut lo dengan keyakinan seperti ini, lo setuju nggak? Ya kalau sebenarnya balik lagi, kalau zaman dulu sebenarnya kan itu sih nggak benar sebenarnya. Iya. Tapi kan di Indonesia juga ada sebenarnya yang modelnya kayak begitu. Oh, Konsepnya kan ya dia punya istri misalnya banyak nih. ya. Gitu ya, karena apapun alasannya, Ya. dia juga bisa dibilang banteng sebenarnya. Gitu. Oh. Bedanya ya itu memang tidak dipaksa kan Ya. gitu. Dan ada batasan. Ada batas. Ya nggak tahu juga kalau secara Nggak tahu batasan. juga. Tapi Kalau nggak ada batasan boleh bablas. lurus aja bablas aja, serah dia, orang dia mampu. Kan dia gitu, kan nggak masalah. banteng. Banteng. Bebas duduk sono-sono kan gitu. Nah, kalau gua dari sisi kebonya. Kebonya. Kenapa tuh? Kenapa kebo? Jadi gini Pak. Sekarang ini kan banyak juga nih sekarang nih. Rata-rata, ya bukan rata-rata. Dulu ada yang bilang, wah kalau kita ngomong bicara kebo, Ya. kita bicarakan kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Nah, yang tabu kan dia ngomongin ialah kumpul kebo. Ya. Tadi kumpul banteng. Tadi kumpul banteng. Banteng. Dia Produksi. si Ada banteng produksi. jadi sentralnya nih, dominan. Dominan. Itu yang perempuan jadinya cuma dia satu. Iya. Ini kalau kumpul kebo beda nih Pak. Ah, Itu kan istilah. Ya. Bedanya biasanya kalau kumpul kebo itu biasanya sebelum menikah. Nah, ya. Nah, ada juga di artikel bahwa memang orang-orang tuh udah males tuh. Mereka lebih suka kumpul kebo dulu dibanding Oke. menikah. Ini berdasarkan data di mana nih? Data, ada itu. Nanti gue share linknya. Ada linknya. Iya, Ada. iya, betul, Nanti betul. gue share linknya. Yang Nanti jelas lihat ya. dilihat ya, Ya. pokoknya ada. Karena kita sambil edukasi Sambil ya. edukasi. Jadi kenapa sih orang-orang itu sekarang pengennya ini rata-rata nih ya, Iya. lebih enak tuh gue kumpul kebo dulu deh dibanding langsung menikah. Oke. Kenapa? Karena ada yang bilang gue bisa lebih tahu pasangan gue kayak apa Pak. Oke. Ada apa yang Nah, begitu? gue sambil bacain Oh, aja ya, ya. bacain coba. Ini menurut berita tahun 2012 tapi Pak. Nggak masalah, kan itu berita juga. Oke. Iya. Literasi. Nah, menegaskan bahwa ada studi perbandingan antara pernikahan dan kumpul kebo. Ini dilakukan terhadap 2.737 pria dan wanita. Sebanyak 896 diantaranya sudah menikah atau tinggal bersama pasangannya. Nah, di sini memfokuskan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada pria dan wanita. Hidup dalam pernikahan dan kohabitasi, juga efek-efek apa saja yang dialami dua jenis ini nih. Nah, muncul pertanyaan mungkin di situ. Ada yang langgeng pada saat mereka belum menikah tapi sudah tinggal bersama. Kayak misalkan tadi dijelaskan Pak Salomo nih, ya kan? Mungkin ada yang lebih langgeng, tapi kita terbatas di Indonesia ini sama kepercayaan dan budaya. Ya, Ya. ya betul. Ya memang benar juga, tapi kan memang ya makanya kan itu kan
orang-orang yang berperilaku modern pasti biasanya rata-rata pasti begitu. Iya. Kenapa? Dan kebanyakan orang luar. Iya, banyak orang luar. Ya, orang Indonesia juga sebenarnya ada, Pak. Tapi kan masih ngumpet-ngumpet. ngumpet-ngumpet. Soalnya kan kalau nggak kan kena pasal ntar tuh. Kan udah begitu, udah mainnya Iya, pasal kalau iya, di sini. iya. Nah, jadi kalau di luar loh, untuk pengen tahu pasangan ngapain gue perlu bertahun-tahun? Cukup seminggu, 2 minggu udah tahu tuh kelakuannya kayak apa. Dari bangun pagi Dari sampai bangun mau tidur. pagi, udah tidur. Nah, terserah tuh tinggal biasanya kan tinggal tergantung dari masing-masing Iya. individunya itu benar. Tapi banyak juga yang dari dengan perilaku begitu, ya mereka fine-fine aja tuh sampai ujung-ujung. Malah ada nih yang udah dipingit, istilahnya dipingit, Iya. dipingit, akhirnya menikah nggak lama, sebulan 2 bulan cerai. Ada juga karena ternyata pas udah menikah, lah ternyata dia kayak begini. Ternyata bukan dia yang dulu. Ternyata dia bukan dulu. Ternyata nggak lama nih, kan gitu kan bisa begitu. Dulu perasaan lama. Lu pasangan lama loh, berarti udah dong sebelumnya. Jadi cuma pengen tahu rasa dulu ya. Iya, karena rasa penting juga, Pak. Iya, kalau bilang, begini aja loh. Oh, ternyata pas bilang, hitam loh, kenapa? Kayak gitu, Pak. Jadi makanya kalau gue bilang ya kalau itu mah baik lagi. Tergantung sebenarnya. Lu mau yang kayak gimana ya? Kalau bicara didikan orang tua, lain lagi ceritanya tuh, Pak. Tapi ini secara statistik juga sih. Tapi sebelum sebenarnya. lanjut nih Pak, Pak Benny kan nih bahas banteng, Ya. topi, ya kan? Yoi. Nah lu kenapa pakai kupluk? Ya kan gue kebo malu-malu, Pak. Emang kebo? Ya kan kebo malu-malu, Pak. Malu-malu, Kan kalau ngumpet-ngumpet. bisa ngumpet-ngumpet, Pak, kan kebo nih. Wah, jangan ketahuan tetangga ntar kan gitu. Iya, padahal kalau buka, itu siapa tuh suami istri? Belum tentu, Pak. Berarti bagusan Bandeng deh ya, terus terang deh ya. Kalau banteng terus terang. Ada peraturannya. Ada peraturannya. Sehari berapa wanita? Hampir 200. Bukan sehari tuh, Bukan Sehari. Sehari 5 sampai 10. 5 sampai 10. Gila itu. Dikali 20 tahun. Ya, kurang lebih lah. Gila tuh Pulang-pulang banteng. pencot Pak. Gila tuh banteng. Gila tuh pantatnya hitam apa kagak ya? Kalau kumpul ya makanya banteng juga bagus. Bukan zaman dulu itu bagus. Zaman Berarti dia dulu. pejantan tangguh. Iya. Itu hebat. Itu kalau bisa tuh kalau meninggal tuh kalau ada sarinya diambil kali itu orang tuh jadi obat kuat kan gitu. Iya, karena Dijadiin kopi. dijadiin kopi. Nah, ini kayak kita gini ngopi kan enak tuh. Kopi habis itu Tapi nggak ada branding nih Pak. nggak ada branding. Ya makanya belum nih kan gitu tunggu. Maksudnya ini kalau misalnya dijadiin kopi udah jelas tuh obat kuat. Itu karena dia hebat. Ya, tapi gue masih penasarannya sebutan kumpul kebo itu dari mana sih asal muasalnya? Itu juga sebenarnya gue juga bingung tuh, Pak. Kenapa? Tapi memang orang taunya zaman dulu, kita dulu, lu kumpul kebo ya. Ya nggak tahu ya, memang kebo emang doyan kumpul kali ya. Iya. Ya kebo doyan kumpul, nggak ada kayak lu kumpul banteng ya? Enggak juga kalau Nggak banteng. Banteng kan lebih nyeruduk. Nah. Kalau kebo kan memang lebih udah kan menye-menye gitu, Pak, menye-menye gitu kan begitu. Nah, makanya Ada bau-bau nih. ada bau gitu sebenarnya. Makanya kalau menurut gua sih, ya makanya itu kan tergantung. Kalau lu bilang, wah itu kan salah ya. Ya memang salah, bisa bicara salah atau enggak kan tergantung persepsi masing-masing. Nah, Iya. tapi nih dengan berbagai macam masukan-masukan baik budaya Indonesia maupun luar, lo sendiri memahami seperti apa sih Pak? Kalau gua sebenarnya begini, Pak. Itu kan sebenarnya tergantung jadi kalau gua lebih moderat sih orang. Iya. Kenapa gua lebih moderat? Karena balik lagi kita selalu kan ngajarin kalau buat anak ya lu mesti tahu bobot bibit bebet itu standar tuh yang Iya. pertama. Kalau bicara karena begini, Pak. Kalau kita bilang lu jangan begini ya. Kita lihat nih anak zaman sekarang nih, Pak nih. Anak zaman sekarang nih. Ya, gue sih dengar dari beberapa teman gua ya gitu. Wah, anak gua udah mulai nih. Oh, gua mau ke sana nih, tiba-tiba Belok kemana? Ketahuan tuh. Ternyata gue mau ke puncak, mau belajar kelompok sama teman-teman perempuan semua. Ternyata dicek ada laki. Ada lakinya. Nah, kayak gitu kan nggak bisa juga. Giliran dicek, pakai wig Kamarok. Iya kan bisa begitu. Nah makanya. Tante. Ya kadang-kadang sebenarnya kalau dari gue sih memang jelas tidak setuju ya. Tapi ya balik lagi. Tapi kayak gitu juga kan tidak bisa kita bendung. Yang kayak gitu tuh pasti banyak. Jadi Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Ya paling tinggal mesti hati-hati aja. Tapi biarpun secara kalau orang luar bilang itu bagus. Itu kan bagus dong. Kenapa Iya. biar daripada gua udah bayar mahal? Karena pernikahan kan mahal, Pak. Iya. Mahal tuh, orang Indonesia udah males tuh. Apalagi di pernikahan yang di adat-adat. Aduh, udah bayar mahal. Terus ternyata baru 2 bulan nggak sesuai semuanya. Pecah. Pecah.
Nah kalau yang sebelumnya udah tau, emang gue nggak mau sama dia nih kan begitu. Jadi semua kalau buat gue ada plus ada negatifnya tuh. Oke. Jadi ada Kalau menurut positifnya lo Pak Ben? tentang kumpul kebo nih. Ya. Kalau gue bilang sih kumpul kebo itu sebenarnya sebagai trennya di budaya barat ya. Betul. Budaya barat gitu kan. Karena bagi mereka itu kumpul kebo itu sebenarnya juga pengenalan sebenarnya. Betul. Sebenarnya ya. Gitu. Secara nggak langsung Secara ya. nggak langsung. Betul. Gitu kan dia mengetahui karakter dan segala macam. Cuma kan namanya budaya timur masih belum bisa menganggap kumpul kebo itu sebagai bagian dari kehidupan atau sosialisasi masyarakat. Kan kayak gitu tuh. Ya. Ya kan, apalagi kita di Indonesia sendiri kental dengan ajaran-ajaran agamanya, kepercayaannya. Gitu. Ya mungkin lah kalau di agama manapun yang ada di Indonesia pasti nggak menyetujui ada yang namanya kumpul kebo. Iya. Tapi kan tidak terpungkiri mereka menyingkirkan tuh agama. Mungkin karena itu Pak, ngumpet-ngumpet makanya ya kan. Jadilah namanya kumpul kebo. Emang kumpul kebo suka ngumpet-ngumpet enggak? Dia mah di lapangan nggak kumpul sikat-sikat aja. Kan begitu sebenarnya. Kan yang dibahas jadinya kenapa jadi namanya kumpul kebo? Gue juga bingung sih Pak ya, kenapa namanya kumpul Iya. kebo ya? Ya mungkin nanti yang komentar bisa ngasih jawaban. Nah, itu jangan lupa komentar kenapa namanya jadi kumpul kebo dan kumpul banteng. Bisa kasih masukan tuh ya. Iya. Bisa kasih masukan terkait kumpul kebo itu menurut pendapat para penonton nih, bisa kasih komentar juga tuh ya. Iya. Siapa tahu jadi masukan Iya. juga ya kan. Karena apa yang kita bahas juga pasti ada edukasinya ya. Lanjut yang Betul. tadi Pak, menurut lo lanjutin. Yang mengenai kumpul kebo. Iya. Apa ya? Masih belum masuk di akal gue sih kalau hal itu bisa dilakukan di Indonesia dari segi judi. Ya, Ya kalau setuju sih udah jelas enggak kan udah ada undang-undang itu. Iya. Sudah ada undang-undangnya. Boleh katanya begitu. Tapi kalau sama-sama mau gimana? Ngumpet-ngumpet. Nah, iya, kan ngumpet-ngumpet. Iya. Benar. Itu kenapa itu? Kalau Wah, Kirain- mana. Kirain mau nanya. Iya, kan mau nanya. Dia udah begini-begini aja. Mau nanya mau kebo yang mana kan gitu. Ya, gue bisa kasih tahu sih. tapi saya nggak pakai jam. Kok ketawa nggak ada suaranya? Tapi ya seru lah. Ini emang bisa menjadi pembahasan yang mungkin bisa lebih luas lah ya. Iya. Terkait kumpul kebo itu sebenarnya dari sisi mana kita lihatnya nih? Kalau dari sisi barat ya kalau memang orang moderat biasanya ya udah emang itu kan udah resiko ya lo jalanin aja. Karena kan pasti pandangannya ya gue ngapain mesti tahu lama-lama. Sebentar cukup. Gue udah tahu gue nggak cocok ya memang Habis itu keluar udah nggak kenal. udah nggak kenal kan selesai memang lu seks bebas ya itu mah kita emang nggak bisa munafik lah orang pacaran emang gimana sih biasanya kan begitu kalau zaman sekarang ya zaman Iya. dulu ya kita mah nggak usah munafik lah kan begitu Gimana bedanya emang zaman dulu? Kan zaman lo sama zaman gue beda. oh gitu beda juga ya sama pak Ini kebonya udah kebo modern. banyak bukan modern gue kebonya masih main-main masih diem, gitu tapi tetap gedor-gedor keluar Bangun. gitu tetap begitu pak iya kalau saya emang sekarang kan udah pinter Iya. mah aku mau les ini nih sama teman si A si B lu bilang ya nanti kalau nyokap gue telepon nah gitu padahal dia lagi jalan sama laki Kan bisa lakinya sebelum berangkat up dong. kan tupak bukan Foto 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 wah tuh ada yang begitu Kalau dulu up dong, baunya pager. oh iya benar ya ada malu dia ngomong gitu pak kan kalau pager dulu pakai ini ya operator pas saya mau ngomong gini malu banget ketahuan dong kan gitu Iya. makanya ya kalau gue bilang sih ya gue lebih kalau bicara untuk untuk kemoderatan ya lu go ahead sih ngelakuin hal itu karena itu kan udah urusan pribadi sebenarnya gitu. Tergantung porsi kita bicaranya arahnya apakah memang bicara tentang secara sosial ya, atau kalau yang pasti kalau dibawa ke ranah agamanya pasti nggak setuju lah. Oh iya, iyalah. Apalagi sekarang muncul peraturan ketika kita check in nih, ya kan, ada yang ngelapor, kena pasal. Nah itu mas sirik aja tuh pak dia ngelapor tuh dia, oh harusnya gue kan gitu. Coba kalau enggak mah, salah dia duluan nih kan gitu. Kalah start gue. Kan bisa jadi pak kalau dia ternyata mana tuh ceweknya, dia laporin. Tapi sekarang kalau karena semakin modern, kumpul-kumpul nggak harus ketemu langsung, ya kan? Oh bisa gitu ya?
Udah pakai medsos sekarang. Oh. Kasih bintang dong, kasih unicorn dong. Oh iya, benar. Dia jadi dagang, Pak. Bener juga. Bener juga. Duit habis tuh tahu. Iya, duit habis. Oh iya, bener juga. Tapi kan nggak ada rasanya. Ya, sekarang mah virtual, Pak. Oh, virtual. Padahal dosa sama ya. Sama, Pak. Isinya kentang soalnya. Dosa itu enak. Soalnya gitu. Kan begitu. Iya, orang dosa isinya kentang. Iya. Enak, Pak. Ya, Demen-demen banget. Udah menit keberapa? Oh, lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Videonya begini lanjut gitu. Iya, begini lanjut. Iya. Oh ya, oke, benar-benar. Pikir ada apa namanya kertas gitu kan. Iya. Gitu. Kertas gitu pakai seksi gitu ya. Bapak-bapak nggak ada yang nafsu juga. Iya, bapak lagi sama. Aduh. Batang nih. Iya, aduh, capek deh gitu. Iya. Menarik juga nih lama-lama ya. Sekarang banyak di apa? Sudah mulai kalau bicara masalah HAM. Ya. Ya, kan? Oh ya tuh. Iya dong, Ya. gitu kan kayak misalkan, oh ini kan hak asasi manusia. Dan itu orang dengan setujunya sesuatu hal yang tabu dijadikan hal yang lumrah. Contohnya. Ya, contohnya misalkan pemahaman tentang akhirnya nih bicara masalah gender ya, masalah gender. Gue demen nih kalau dia udah ngomong gender. Berat, bener. Kalau apa gue pengen, gue demen. Jadi misalkan nih, ya kita tahu tentang masalah LGBT lah misalkan. Wah, ini. Aduh. Loh iya dong, Iya. iya kan? Nah ini konteks yang sebenarnya nggak bisa disamaratakan dengan arti yang kumpul kebo tadi tuh. Oh ya, kalau Ini generalisasikan. Balik-balik lagi bicara masalah HAM kan susah disentuh. Kira ini hak gua dong, hak asasi Iya. manusia dong. Apalagi jalan nih cowok sama cowok, nggak mungkin kan pada kutip, wah lu kumpul kebo. Itu Oh, Pak ngomong enak sirup lo Pak, asik. enak ya. Nggak ada sponsor. Iya, enak sirupnya tapi iya. Kacanya juga enak ya. Iya. Nah, ya Nih, kalau nanti dulu lanjut nih. Oke, lanjut. Itu kan yang cowok nih. Nah kalau cewek juga sama-sama cewek, ya pegangan tangan kan nggak ada yang wah lu lesbian nggak juga. iya. Dipanggil iya sayang nih. Dan gue bingungnya ya kalau misalkan cewek sama cewek ngomong sayang itu kayaknya Nah biasa. biasa aja. Tapi Biasa. kalau cowok sama cowok, Aduh. kayak gitu ya. Kalau cewek sama cewek katanya, aduh gitu ya. Kayak enak gitu ya. Baju kamu kurang ini kalau misalkan cewek. Oh cowok, anjir lu apaan sih nih? Ya apaan sih lu kayak gitu kan gitu. Malah jadi. Ya kalau bicara HAM tadi benar. Kalau Benar. si Banteng tadi dia dilanggar, dia dipaksa. Gak ada hak ya. asasi dia dipaksa. Biarpun gue yakin dia enak tuh sebenarnya. Dia mah Jadilah munafik aja tuh. Cowok perkasa. Iya dia mah yakin. Ya biarpun gue budak, gue enak. Pasti enak. Gak usah munafik. Pasti enak tuh Pasti dia. enak. Gitu. orang dia sifat asli ini dia. Tapi yang artikel itu gue pernah baca. Jadi si cowok ini pernah kabur juga. Waktu Iya. dia kewalahan. Oh kewalahan dia. Capek juga dia. Iya loh. Gila loh. 250. Gila. Alah gue. Hampir seperempat keluarga Brazil itu keturunan Petaseca. Gila tuh makanya gue bilang tuh Pak dia. Malaikat. Aduh makanya Pak gue bilang. Aduh ini Tuhan tuh dia Pak. makanya dia kuat kalau main bola orang Brazil kan kalau main Wih, Oh bola benar. kan kuat tuh ya. Makanya tuh ya. Berarti dari spermanya dia kuat Oh tuh. mungkin tuh. Atau mungkin yang dari India tadi tuh yang 45 juta tuh. 47. 47 tadi ya? 47, Pak. Itu selisih lumayan tuh Pak kalau dikali. Lumayan. Ya kan kalau di Indonesia kan ada fee-nya, Iya. jadi 47 43, kan ada 10% fee buat 10% gua. ya begitu. Iya. 5 menit lagi. Apanya 5 menit? Oh durasi. Oh 5 menit. durasi. Tapi nggak mati kan? Mati bahaya nih kita Iya. percuma ngomong. Percuma ngomong. Berarti kalau ngomong durasi bayar berapa nih? Iya. Kalau dulu mah nggak bayar Pak, peraturan. Jadi makanya ya. short time atau long time ya? Jadi kalau gue bilang tadi, kalau masalah ya tadi kumpul banteng ya. Iya. Itu si orangnya biarpun dia dipaksa, dia dilanggar, ya, tapi kita harus akuin dia kuat banget tuh Pak. Kuat. Hebat. Sampai kabur tapi Pak. Kabur. Kalau kumpul kebo Itu lecet kali Pak. pasti Pak. Hancur. Ketukar itu. Kulitnya kelupas. Enggak udah jadi tanduk dia. Perih Pak, perih. Kalau kumpul kebo bedanya kan di berdua nih. Ngomong-ngomong tuh kacang lu kekoin. Enak. Asli, bukan lapar juga. Nah, kalau kumpul kebo kalau menurut gua itu tergantung persepsi masing-masing. Ya.
Kalau memang lu mau melakukan hal itu, ya silakan aja. Paling kalau bicara dihukum secara sosial, paling kan diomongin lu kan. Indonesia kan Pastilah. gosip. Kayak waktu episode pertama, gosip, gibah cuy. Gibah ya, pasti begitu gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif ya, sisi positifnya, ya kalau dibilang untuk melakukan pengenalan, gitu kan, maksudnya tentang pasangan kita nih, tentang pasangan kita satu sama lain sih bener, sah-sah aja. Tapi kan namanya kalau sudah setiap hari, terus nggak dilihat orang, nggak mungkin juga kalau nggak ada pihak ketiga yang hadir. Iya. Nggak kelihatan. Sebenarnya yang salah itu pihak ketiga gitu kan. Cium lah. Cium. Ada tanduknya. Jangan, nggak diomelin mama. Enak rasanya. Kan begitu pasti. Setan. Ya kan juga setan. Iya. Cium. Gitu. Dikit. Pada cium. Iya ya. Jangan amat. Gitu. Ya. Cumi. Ujungnya jadian. Iya. Makanya. Karena kalau ketika benar gini, kalau misalkan memang setelah kejadian dan itu membuat mereka menjadi lebih satu, itu oke. Maksudnya gini, pas sudah kejadian, mereka nggak mau mempertanggungjawabkan apa yang perbuatan mereka itu. Iya. Oh betul. Mereka ini cowok apa ceweknya? Cowok. Ya, cowok, kebanyakan cowok emang. Jadi misalkan. Makanya gue gak mau pacaran sama cowok, Pak. Bangsat semua cowok tuh. Bener. Iya, emang jujur aja. Iya. Mungkin curhatan zaman dulu dia. Iya, kan mungkin zaman dulu. Baru terungkap. Sekarang mah baik. Sekarang mah Iya aja ya. banteng. Tapi cupu bantengnya. Iya. Iya kayak gitu. Itu aja sih yang bikin jadi apa namanya akhirnya tentang kumpul kebo itu dianggap negatif itu ya karena kejadian terus anaknya dibuang atau apa segala macam. Jadi tidak bertanggung jawab Ada ya. yang diaborsi. Makanya gue bilang gue nggak setujunya lo ketika mau kumpul itu lo menyuarakan wah ini HAM dong, hak asasi manusia. Iya. Betul. Tapi ketika sudah dia apa namanya ada akibat dari kumpul itu, dia nggak boleh, berarti kan dia nggak melihat haknya si anak itu. Betul. Iya. Padahal dia juga kan ya namanya juga nggak berdosa lah ya kan, Dia baru baru lahir lahir. gitu ya. Masih nggak tahu apa-apa. Oh ya jelas Pak, nggak tahu apa-apa dia gitu. Ya rata-rata gitu sih, orang kalau udah kenyang bego. Iya kan begitu. Makanya apaan sih nih kan Iya. gitu. Aku nggak tahu. Aku nggak Iya. tahu. Gila. Ah, Gitu. gila, Itu Pak. apaan sih tadi? Begitu kan kalau yang nyebelinnya, bukan dari gua kali lu. Nah, gitu. Itu dari tadi. Karena laki-laki begitu. Ya, makanya dia bilang, kenapa orang kalau ketika udah melakukan kesalahan pasti selalu bilang, ya maafin ya, aku hilang. Iya, begitu aja Tapi terus pas, tuh. Pas Segampang ya kamu iya. hilang bilangnya. Pas bilang rasanya, dia nggak hilang tuh gitu. Iya. Oh enak. Oh enak kan enak. gitu. Makanya kadang-kadang juga kalau di luar negeri mereka sah-sah aja ngelakuin itu. Dan Tinggal terasa, lupa nama. iya, kalau di luar negeri makanya di luar negeri banyak yang melakukan Iya. hal itu sampai mereka nggak nikah ya, tapi tetap hidup Sosialisasi. tetap ya, berdampingan Berdampingan. terus. Ya, Ada yang begitu juga sih, itu sih pilihan sih sebenarnya. Ya. Maunya bagaimana? Gitu. Ya, tapi kalau masih dimasukin ke dalam Indonesia Belum ya, bisa lah, belum bisa. Jadi kesimpulannya episode kali ini baik kumpul kebo maupun kumpul banteng, yes. jangan ada yang ngikutin, pahami, resapi, pilih mana yang betul dan mana yang tidak. Ya mungkin ada yang betul juga dari kumpul kebo, silakan kan begitu. Mungkin dari kumpul banteng ada juga, silakan gitu. Jangan dimasukin ke hati. Anggap aja serius. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Siapa tahu bisa jadi masukan buat kita kan. Betul, bisa jadi masukan. Siapa tahu emang curhat, gua ada nih yang begini kan, kan ada loh Pak. Kita Tapi bahas. kita bahas gitu. Kita terima curhatan juga ya. Kita curhat Jasa juga. curhat. Nah yang bingung kan kalau cewek lo yang ngomong, lo yang komen. Nah bingung kan. Gawat nih. Masya Allah kan begitu. Ini gimana ini bisa begitu. Sampai jumpa di episode berikutnya.